Bab 261, Jembatan. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Berhenti berteriak. Aku membentak, kakiku kabur saat kami melaju melewati padang rumput tak berujung bunga liar putih bercahaya dan rumput biru. Kalau begitu suruh mereka berhenti mengejar kita. Regis melolong, melesat di udara di sampingku. Di belakang kami ada ratusan, jika tidak ribuan, hewan pengerat, masing-masing seukuran puma, dengan cakar ungu yang bersinar. Dan mereka semua sangat kesal pada kami. Sudah kubilang jangan pergi menyodok lubang-lubang raksasa itu. Saya balas. Regis melewatiku, takut tergores oleh cakar ungu itu lagi. Bagaimana aku bisa tahu bahwa ribuan tikus raksasa hidup di dalamnya? Kemarahan menggelegak. Apa yang sebenarnya kamu harapkan saat itu? Ular raksasa. Petik 2. Tidak, aku hanya berpikir jika kita akan menemukan harta karun lain atau... Regis, formulir gauntlet. Aku memotong ketika aku berputar dan meluncur berhenti. Aura hitam dan ungu berkobar dari tinju kananku, tumbuh lebih besar ketika pasukan tikus raksasa mendekat dengan cepat. Dengan menggunakan dua tuduhan, saya melepaskan ledakan yang merusak ruang yang disentuhnya, menewaskan beberapa lusin tikus. Segera setelah itu, saya mengaitkan jari telunjuk saya di cincin yang melekat pada pisau belati, menghunuskannya dengan busur putih cemerlang. Dengan memusatkan perhatian pada lengan saya segera menjadi semburan pisau dan tinju, memotong, menikam, dan menyerang setiap hewan pengerat raksasa dalam jangkauan. Memegang belati itu sulit pada awalnya. Meskipun bentuknya mirip dengan pedang, gaya bertarung menggunakan belati telah terbukti sangat berbeda. Itu menyenangkan. Memanfaatkan cincin di bagian bawah gagang, saya bisa mengaitkan jari saya melalui itu, membebaskan tangan saya untuk memukul atau menangkis dengan telapak tangan. Panjang belati yang lebih pendek berarti bahwa serangan dan tebasan lebih cepat dan lebih ringkas, memungkinkan gerakan yang lebih tajam dan lebih tidak stabil. Mayat hewan pengerat cakar ungu raksasa bertebaran, sekarat rumput biru yang indah di sekitarku dalam warna merah. Sebelum gerombolan mereka yang lain tiba, Regis dan aku berbalik dan mulai berlari. Kami terus berlari dan perlahan-lahan menyapu pasukan mereka selama beberapa jam sambil mencari jalan keluar dalam bidang rumput yang kelihatannya seperti lautan. Yang lebih buruk adalah bahwa, tidak seperti Chimera dan kaki seribu, sebagian besar hewan pengerat tidak mengandung ether, hanya cakar mereka yang dilapisi lapisan aether yang padat. Ini memungkinkan mereka untuk benar-benar melukai Regis dan membuat mereka sangat sulit untuk membunuh dengan sedikit manfaat karena saya menggunakan lebih banyak ether daripada yang saya generasi. Di sana, teriak Regis saat dia menambah kecepatan. Saya juga melihatnya. Di kejauhan, ada gerbang teleportasi yang sangat familiar bersinar terang, memanggil kami. Hanya setelah kami mendekatinya, kami menyadari itu tidak akan semudah itu. Memisahkan kami dari gerbang adalah jurang selebar setidaknya 30 yard tanpa akhir yang terlihat di kedua sisi untuk kami lewati. Apa yang kita lakukan? Regis bertanya ketika pikiranku berputar, mencari jalan keluar. Di belakang kami setidaknya ada 1000 hewan pengerat yang ingin membunuh kami, semakin marah setelah kami terus membunuh saudara-saudara mereka. Memompa lebih banyak dari inti saya mengambil kecepatan juga, mendapatkan jarak agak jauh dari gerombolan tikus. Ketika kami semakin dekat, mataku mengambil 2 kolom di sisi portal dan di sisi kami juga. Aku pikir ada jembatan di sana. Kataku, menunjuk kedua kolom hanya beberapa puluh meter di depan. Saya hanya bisa berharap bahwa ada mekanisme yang menghubungkan kolom di kedua sisi bersama-sama. Aku tergelincir berhenti tepat di depan 2 pilar yang berjarak sekitar 3 selebar bahu. Tetapi ketika saya melihat apa yang terjadi, saya mengutuk keras. Ada rantai tebal bertuliskan rune yang berasal dari kolom dan jatuh ke celah. Di bagian bawah ada aliran merah, dan oleh panas yang bisa dirasakan jauh-jauh dari sini, aku tahu itu lahar. Itulah sebabnya tidak ada rumput atau bunga yang tumbuh sedekat ini dengan celah. Yah, ada jembatan, kata Regis sedih, melihat ke bawah ke dalam jurang. Aku ingin tahu apa yang melakukan ini. Bukan apa, WHO. Aku melihat, meninju pilar batu seukuran pohon sebelum berbalik untuk menghadapi pasukan tikus. Tolong jangan bilang kau akan mencoba dan membunuh semua makhluk itu, terang Regis. Tidak juga, kataku. Aku punya rencana tetapi kamu tidak akan menyukainya. Regis menatapku, datar. Apakah pernah ada rencana yang aku suka? Aku bersembunyi di balik salah satu kolom, mengisi kembali intiku menggunakan cakar tikus yang telah kupotong dan disimpan di tasku sementara aku melihat Regis menjerit ketika dia dengan cepat mendekat. Tepat di belakangnya adalah gerombolan hewan pengerat mati-matian memanjat satu sama lain, menggesek Regis dengan kejam. Aku membencimu. Regis melolong ketika dia mendekat. Aku menunggu sampai dia kira-kira 1 kaki dari tebing sebelum melepaskan aura aeterik yang sama yang telah saya gunakan untuk melumpuhkan kaki 1000 raksasa. Pada saat garis depan binatang pengerat menyadari bahwa mereka berlari ke arah tebing, sudah terlambat. Udara di sekitar mereka bertambah berat saat aura aeterik menyebar. Gelombang hewan pengerat di belakang barisan pertama juga tidak bisa berhenti tepat waktu, menabrak saudara-saudara mereka dan jatuh dari tebing ketika mereka mati-matian mencakar di udara. Sementara itu, Regis terus melayang-layang di udara,
mengundang tikus-tikus besar di belakang yang belum sadar akan tebing untuk mencoba dan membunuhnya sambil tertawa gembira seperti orang gila. Ayo, kamu tikus berotak kacang. Coba dan sentuh aku dengan cakar terawatmu sekarang, bangsat. Hahaha. Sekarang, aku meraung ketika gelombang terakhir tikus raksasa memanjat di atas saudara-saudara mereka dan melompat dalam upaya putus asa untuk mencapai Regis. Saya menggunakan sebagian besar ether saya untuk maju, mendorong kolom untuk kecepatan maksimum. Dengan aether menutupi tubuh saya menginjak kepala tikus pengerat, memanjat di atasnya untuk sedekat mungkin ke sisi lain dari celah itu. Dengan sungai lava di bawah saya, mata saya mengamati rute yang bisa saya ambil untuk sampai ke sisi lain. Tepat sebelum tikus raksasa di bawah kaki saya mulai jatuh, saya melompat dari puncak tumpukan binatang pengerat itu. Aku menyingkirkan pikiran tentang kehilangan pijakan dan jatuh ke sungai lava yang menghembuskan udara panas sampai ke sini. Saya ragu bahwa bahkan kemampuan penyembuhan saya yang ditingkatkan Vivum akan dapat meregenerasi saya lebih cepat daripada lava akan menggerogoti tubuh saya. Iklan. Mata saya terkunci pada tikus di depan di udara. Itu berhasil membersihkan hampir setengah jalan di celah mencoba untuk mendapatkan Regis. Sambil menginjak kakiku di punggung tikus yang menggapai-gapai itu, aku mendorongnya untuk mendapatkan jarak ekstra yang kubutuhkan untuk mencapai sisi lain. Kamu tidak akan berhasil. Regis menjerit ketika aku mulai turun hanya beberapa meter di belakang clifftop. Menarik keluar belati saya memanggil potongan ether yang tersisa untuk memperkuat lengan dan belati saya sebelum mendorongnya ke muka tebing. Udara yang sangat terdistorsi dalam riak-riak dari gelombang panas yang berasal dari aliran lava semakin dekat. Gunakan aether saya untuk formulir gauntlet. Regis mengirim tanganku yang bebas mulai bersinar hitam dan ungu. Dengan tidak ada waktu untuk terbuang, aku melepaskan ether yang bersatu ke dalam kepalaku, menyerang ke bawah daripada lurus di tebing berbatu. Dampaknya menciptakan kawah besar di sisi tebing. Aku jatuh bebas untuk sesaat sampai aku nyaris tidak bisa menyentuhkan jariku ke tepi depresi yang telah aku ciptakan. Tanganku, bersama dengan seluruh tubuhku, berkeringat karena keringat, aku nyaris kehilangan cengkraman tetapi berhasil bertahan. Berpegang teguh pada kehidupan sayang sampai saya mampu menarik diri, saya jatuh telentang di gua kecil yang saya buat dengan gauntlet foam. Kita berhasil. Regis yang sedikit menyusut bersorak saat aku berjuang untuk bernapas. Udara di sini kental, tapi agak berbeda dari sekadar panas. Terlalu lelah dan panas untuk mencari tahu mengapa, aku tergoda untuk membiarkan tidur menyalipku, tetapi aku tahu bahwa jatuh tak sadarkan diri sedekat ini dengan sungai yang meleleh menyebabkan kematian. Terima kasih telah menyelamatkanku, kataku pada Regis. Bola hitam kecil itu mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Aku tidak terlalu tertarik untuk mencari tahu apa yang terjadi padaku jika kamu mati. Berjanjilah padaku sepotong ether yang lebih besar nanti dan kita akan menyebutnya genap. Petik 2. Aku mengangguk sebelum kembali ke masalah yang dihadapi. Bahkan tanpa memperkuat tubuh saya dengan ether, saya seharusnya bisa memanjat tebing, dan akal sehat menentukan bahwa saya harus pergi sejauh mungkin dari sungai lava ini yang saya lihat dengan jelas memanggang binatang pengerat berukuran puma itu hidup hanya dalam hitungan detik. Namun, naluriku mengatakan sebaliknya, dan tubuh baruku sepertinya setuju. Menatap ke bawah, untuk beberapa alasan, saya berpikir bahwa sungai lava yang berpendar ini akan membantu saya. Jadi, kalian semua beristirahat. Siap memanjat keluar dari sini. Regis bertanya dengan riang ketika dia terus menonton beberapa tikus pengecut mengejar kami dan jatuh ke kematian mereka yang berapi-api. Ketika saya melihat beberapa kilau ungu melayang di aliran air lelehan itulah saya menyadari mengapa saya merasa seperti ini. Tidak, belum, kataku ketika mata saya mulai mengamati bagian dalam gua seukuran manusia yang saya masuki, namun rencana cemerlang saya perlahan-lahan masuk ke tempatnya. Katakan yang sebenarnya, Arthur. Anda seorang masokis, bukan? Petik 2. Tidak, aku tidak terlalu menikmati rasa sakit, Regis, kataku, menurunkan jari kakiku. Oh, jadi kau hanya membuang dirimu di lava untuk omong kosong dan cekikikan. Saya berhenti. Apakah kamu keberatan? Saya agak perlu berkonsentrasi jika saya tidak ingin tubuh saya meleleh. Petik 2. Regis memutar matanya. Oh, aku minta maaf karena mencoba mencegahmu dari mencelupkan kurus ke lava. Permintaan maaf diterima, sekarang tutup mulut. Aku menghela nafas panjang. Bahkan setelah berjam-jam menguji lusinan kali, sungguh menegangkan untuk benar-benar menenggelamkan diri ke sungai yang meleleh. Mencelupkan seluruh tubuh saya ke aliran lava, saya segera merasakan panas yang membakar, tetapi lumayan mengalir melalui saya ketika saya terus memompa keluar dari inti saya. Perasaan yang aneh, tetapi tidak butuh waktu lama bagi saya untuk dapat mengkonfirmasi manfaat dari melakukan ini. Saya benar, kecuali, itu melampaui harapan saya. Melihat cakar-cakar ungu bercahaya dari hewan pengerat telah mengkonfirmasi instingku dan telah membuat rencana itu berjalan. Tahap pertama adalah yang paling tidak pasti. Sama seperti bagaimana tingkat terakhir memiliki ekosistem uniknya sendiri, begitu pula yang ini. Ketika saya mengkonsumsi ether dari cakar tikus, saya menyadari bahwa mereka hanya dilapisi ether. Cakar alami mereka, meski tajam dan hampir tidak bisa dihancurkan, hanya hitam. Melihat bagaimana tubuh mereka tidak dapat menggunakan bawaan seperti chimera, monyet,
atau kaki 1000, saya berasumsi bahwa mereka telah memperoleh cakar itu melalui cara lain. Spesies mereka hidup di bawah tanah, menggunakan cakar tajam untuk menggali terowongan, jadi saya berspekulasi bahwa di tanah ada sesuatu yang kaya akan ether yang mereka gali untuk melapisi cakar mereka dengan ether. Setelah berjam-jam menggunakan belati dan ether yang baru saya temukan untuk menggali dan meninju lebih dalam ke gua yang telah saya buat, Regis dan saya menemukannya. Kristal ether yang berhasil kami temukan berdiameter sekitar 7 kaki dan sangat padat di mana. Jika bagian pertama dari rencana saya tidak pasti, maka bagian kedua dari rencana saya harus digambarkan sebagai menyakitkan. Tanpa mengetahui apakah tubuh saya akan lebih baik daripada cakar tikus, saya melakukan satu-satunya hal yang dilakukan oleh orang bijak dan cerdas ujian. Setelah beberapa jam mencairkan jari-jariku, menunggu mereka beregenerasi dengan menggunakan kristal ether, dan melakukannya lagi sambil menyesuaikan input ether saya akhirnya datang ke tempat saya sekarang. Bak telanjang, berdiri di salah satu ujung dangkal sungai leleh yang kutemukan dengan melemparkan batu ke dalamnya. Tapi itu terbayar. Tubuh saya merasa seolah-olah sedang melalui tahap pengerasan dan pembersihan dari proses penyempurnaan aether saya yang dipatenkan berulang kali setiap detik. Karena berapa banyak ether yang saya butuhkan untuk terus-menerus dikeluarkan agar tubuh saya tidak terbakar, serta berada dalam kondisi seimbang dengan ether keras yang mengalir di dalam sungai cair ini, saya hanya bisa berada di dalam selama sekitar 1 menit pada saat waktu. Setidaknya pada awalnya, itu. Wow, 5 menit. Regis mengakui dengan anggukan. Rekor baru. Aku memandangi kristal aether yang sekarang sudah kusam menjadi warna abu-abu kabur. Tepat waktu. Saya pikir sudah saatnya kita pergi. Petik 2. Betulkah? Mata Regis berbinar seperti anak anjing di depan steak. Saya merasa sedikit menyesal untuk teman mengambang saya. Setelah tikus akhirnya menyerah untuk mengejar kami, acara favorit Regis, menyaksikan tikus jatuh dan mendesis di aliran yang cair, telah dihentikan. Ini berarti bahwa dia terjebak melihat saya masuk dan keluar antara sungai cair dan kristal aster, telanjang. Aku mengangguk padanya, mengenakan pakaianku. Setelah menyesuaikan gelang kulit gelap dan gorget saya dan melengkapi tas saya dan belati putih yang saya sukai, saya menyampirkan jubah hijau berlapis bulu di atas bahu saya. Anda siap? Sial ya, kata Regis sebelum berhenti tiba-tiba dan berbalik. Tapi sebelum itu, apakah itu layak? Saya membiarkan aether meletus dari inti saya. Alih-alih melihat kemilau magenta tipis menutupi seluruh tubuhku, bagaimanapun, aetherku membakar warna ungu cemerlang, semua jejak rona kemerahan sekarang hilang. Yang benar-benar mengejutkan Regis, adalah kenyataan bahwa hampir semua ether telah bersatu menjadi kepalan tangan kanan saya. Bibirku melengkung membentuk senyum ketika aku menyaksikan Regis melongo dengan bodoh. Katakan pada saya,